Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Suratul A'la, surat Al-A'la. Makkiyah, turun sebelum Nabi hijrah. Tis'u asyarata ayatin, ada 19 ayat. Isnatani wa sab'una kalimatan, ada 72 kata. Mi'atani wa arba'atun wa thamanuna harfan, ada 284 ayat huruf. 284 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih, bertasbihlah kamu, sucikanlah olehmu, isma rabbika, nama Tuhanmu, al-a'la, yang paling luhur. Al-nazzih, sucikanlah ismahu ta'ala, nama Allah subhanahu wa ta'ala, anil ilhadi fihi bit-ta'wilatiz za'ighati wa an itlamihi ala ghairihi biwajhin yush'iru bitasharukihi ma fihi. Sucikanlah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita harus senantiasa menjauhkan nama Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas baginya. Dari segala sesuatu yang tidak pantas baginya. Misalnya, Allah itu Maha baik, maka tidak pantas segala sesuatu yang mengurangi nama itu. Tidak mungkin Allah itu menghendaki keburukan buat hambanya. Tidak mungkin, mustahil. Nah, itu berarti kita sedang bertasbih. Tidak mungkin Allah kok menetapkan sesuatu yang tidak baik buat kita. Itu tidak mungkin, mustahil. Itu berarti kita sedang bertasbih. Jadi bertasbih itu, kalau secara ucapan kita mengucapkan subhanallah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhanallah walhamdulillah, itu tasbih ucapan. Perbuatannya, pokoknya kita menjauhkan segala sesuatu dari yang tidak layak untuk disematkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kita bertasbih. Maka keyakinan kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Senantiasa hanya melekatkan kepada Allah yang baik-baik, yang sempurna-sempurna. Allah tidak mungkin tidak sempurna dalam apapun. Dalam kehendaknya sempurna, dalam perbuatannya sempurna, dalam penciptaannya sempurna. Makanya sampai orang sampai pada level tertentu itu ngomong ya, orang jelek lu, itu nggak boleh tuh. Kenapa? Karena berarti kita menghina ciptaan Allah yang sempurna. Ya sempurnanya dia kan begitu. Allah ciptakan itu sempurna, hidungnya satu, nggak hidungnya dua, lubang hidungnya dua, ganti tiga, kalau tiga boros nafasnya. Fala yajuzu, maka tidak boleh tafsiru asma'i, menafsirkan nama-nama Allah bima la yasihhu thubutuhu fi haqqihi ta'ala. Maka tidak boleh menafsirkan nama Allah dengan sesuatu yang tidak sah, yang tidak boleh itu disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nahwa, misalnya an yufassir al-a'la, menafsirkan kata al-a'la tadi, sabbihisma rabbikal a'la, Allah Tuhanmu, nama Tuhanmu al-a'la, dengan
dengan menafsirkan Allah itu tinggi, yang maksud tinggi tempat di atas, itu nggak boleh. Nggak boleh. Allah di atas. Atas itu arah. Atas itu arah. Sehingga nggak boleh kita bilang begitu. Itu berarti kita menempelkan kepada Allah sesuatu yang nggak pantas. Berarti Allah butuh arah. Enggak, Allah nggak butuh arah. Makanya nggak boleh itu terserah yang di atas. Yang di atas itu cicak, kecoa, tikus itu di atas. Ya, kita bilang aja terserah Allah itu. Ya, nggak boleh bilang terserah di atas. Nah, itu ya. Kemudian wal istiwa'i bil istiqrar, memaknai kata istiwa dengan menepat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Rahman di atas arsy bersemayam. Nggak boleh. Itu berarti Allah butuh tempat. Nggak bisa. Allah butuh tempat. Kalau Allah menempat, Allah ada di arsy, berarti arsy lebih besar dari Allah. Iya dong? Iya, arsy berarti lebih besar. Dia mewadahi Allah. Maka nggak boleh kita bilangnya apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy, Allah dan yang Maha Rahman di atas arsy menguasai. Menguasai arsy itu nggak boleh dengan menempat. Bal yufasiru, bahkan harus menafsirkan, seseorang menafsirkan al-'uluwa, tinggi, itu maksudnya apa? Bil qahri wal iqtidari, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha menentukan, maha mampu di atas, maksudnya begitu. Wal istiwa'i bil istila'i, yang dimaksud istiwa apa? Yang dimaksud istilah adalah menguasai. Wala yajuzu, nggak boleh juga ayatul abdu rabbahu, seorang hamba menyebut nama Tuhannya. Nggak boleh orang menyebut nama Allah illa bil asma'i, kecuali dengan nama-nama allati waradal idnu biha minasyar'i, kecuali dengan nama-nama yang memang Allah dan Rasulnya sebut. Allah dan Rasulnya sebut. Misalnya kita bilang Allah tuh maha asik. Boleh itu asik. Apa asik? Hah? Joget asik. Apa asik? Iya. Allah tuh punya nama, walillahil asmaul husna. Boleh itu aja. Ya, kalau mau ditambah, ya apa yang Nabi sebut. Nabi menyebut Allah apa? Nah itu. Qala al-Wahidi, berkata Imam al-Wahidi, sabbih isma rabbika, yang dimaksud dengan sabbih isma rabbika ay nazzih al-isma minas su', bersihkan nama Allah, jauhkan nama Allah dari segala macam keburukan. Wa ma'na sabbih isma rabbika, dan maknanya sabbih isma rabbika nazzihillah ta'ala, bersihkanlah, sucikanlah Allah subhanahu wa ta'ala, bidzikri, dengan cara menyebut ismihi, nama Allah, ad-dali ala tanzihihi, yang menunjukkan pada pensucian Allah subhanahu wa ta'ala, wa uluwihi, dan keluhuran Allah subhanahu wa ta'ala, amma yaqulul mubtiluna, dari apa yang orang-orang musyrik, yang orang-orang kafir, yang orang-orang munafik sebutkan tentang Tuhan, kita bersihkan. Kita bilang Allah gak gitu. Ada mereka bilang Allah tuh gak adil. Enggak, Allah tuh adil. Allah tuh maha, kata dia Allah tuh pilih-pilih. Enggak, Allah tuh memilih dengan kehendaknya yang maha adil. Jadi kita harus menolak, itu namanya tasbih. Menolak ucapan-ucapan yang tidak baik tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'nal a'la, dan makna al-a'la itu adalah anna jalala kibriyaihi a'la min ma'arifina wa idrakatina, bahwa yang dimaksud a'la itu apa?
dan maksud akhlak adalah Allah itu maha luhur sehingga pengetahuan kita dan jangkauan kita itu nggak nyampe. Ayo coba, Allah tuh maha rahmat. Kayak apa rahmatnya pun? Paling polnya rahmah itu kita definisikan apa? Kasih sayangnya seorang ibu kepada anak. Itu udah paling mentok. Ada nggak yang lebih dari itu? Nggak ada, kecuali Allah. Gitu kan? Itu artinya apa? Kasih sayangnya Allah itu tidak terjangkau. Sayang banget Allah itu, melebihi sayangnya seorang ibu kepada anak. Nah, suatu saat ada sahabat perempuan yang lagi cari anaknya. Perang, kota rajin kan, nyari anaknya, ketemu. Terus Nabi bilang sama sahabatnya, mungkin nggak, kata Nabi, mungkin nggak si ibu itu yang baru saja nemuin anaknya senangnya minta ampun, anaknya itu dibuang, dibakar, mungkin nggak? Nggak mungkin. Nah, kata Nabi, Allah lebih dari itu. Allah tuh nggak mungkin menghendaki hambanya masuk neraka. Pak, Allah tuh nggak menghendaki. Allah tuh menghendaki seluruh makhluk ciptaannya masuk surga. Cuma yang bersangkutan ogah, nggak mau. Maka kata Nabi apa bilang tadi? Kullu bani Adam, semua manusia, semua anak manusia yadkhuluna jannah, bakalan masuk surga, illa man aba, kecuali yang kecuali yang nggak mau. Makanya orang sampai nggak masuk surga itu saking nggak maunya, bukan karena apa-apa. Dia nggak mau masuk surga. Kalau dia mau, sahabat nanya, emang ada ya Rasul orang yang nggak mau? Faman aba ya Rasulullah? Siapa orang yang nggak mau itu siapa? Kata Nabi, man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang taat sama saya masuk surga. Berarti orang yang nggak mau adalah orang yang nggak taat. Boro-boro taat, mengakui Nabi Muhammad aja enggak, ya kan? Orang kafir, musyrik Mekah nggak mengakui siapa? Nabi Muhammad. Orang Yahudi, Nasrani, Madinah nggak mengakui apa? Nabi Muhammad. Mereka tuh kafir karena itu, karena nggak mengakui Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Wa asnafu alaihi wa na'maihi a'la min hamdina wa syukrina. Yang dimaksud a'la, kata Imam Nawawi, adalah bahwa nikmat-nikmat Allah, anugerah-anugerah Allah itu jauh dari jangkauan pujian kita, syukur kita. Ayo, kalau kita terima kasih sama orang, ibu dikasih jilbab sama teman ibu, gimana cara ibu berterima kasih? Ya dipakai masa ini. Kalau kata Quran, fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyuha bi ahsana minha dua. Kalau dikasih hadiah, maka balaslah dengan yang lebih baik. Dikasih apa? Jilbab, apa itu? Mereknya? Lah, apa sih? Tahu. Denai. Dikasih denai, ibu balas apa? Buton apa pokoknya tulisannya B di sini. Nah itu bapak-bapak dikasih baju apa misalnya alisan, ya, maka balas dengan wah yang mereknya lebih bagus. Nah itu perintah awalnya begitu.
Kalau bisa, kalau nggak bisa, barang dengan yang serupa. Makanya kita itu kalau ucapan salam, assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Minimal itu. Kalau nggak bisa juga, waalaikumsalam, waalaikumsalam, itu udah cukup. Ya. Nah kita itu memuji Allah, berterima kasih sama Allah, itu enggak, pujian kita itu nggak bisa menjangkau atau tidak sepadan dengan nikmat yang kita terima. Itu maksudnya al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Wa anwa'u huquqihi a'la min ta'atina wa a'malina. Dan segala macam hak Allah itu lebih tinggi daripada ketaatan kita, daripada amal kita. Pak, Bu, sholat itu pemiliknya itu Allah. Allah perintah kita sholat, itu yang memiliki, yang merancang. Oh sholat tuh mulainya dari takbir, ada ruku, ada sujud, itu yang merancang Allah. Rancangannya Allah. Dan kita suruh menjalankan. Nih, jalanin ini ya. Nah, menjalankan sholat kita itu jauh dari apa yang ditentukan oleh Allah, ya kan? Jauh. Sholat kita itu gak ada apa-apanya dengan hak Allah yang sebaik, yang selayaknya kita lakukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Nah, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sholat segala macam lah taat kita itu gak sebanding, gak sepadan, jauh dari hak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan al-a'la. Nah, Sayyidina Ali suatu saat itu pernah ketika membaca ayat ini, sabbihisma rabbikal a'la, nggak langsung diterusin alladzi khalaqa fasawwa. Habis baca sabbihisma rabbikal a'la, subhanallah, alladzi khalaqa fasawwa. Tadi karena kita diperintahkan untuk bertasbih, dan tasbih mengucapkan subhanallah. Bahkan dilakukan di saat sholat oleh Sayyidina Ali. Di saat selesai sholat, sahabat nanya, wahai Sayyidina Ali, apakah ada ayat yang engkau tahu kami nggak tahu? Nanyanya begitu, sopan banget ya. Nanyanya sahabat tuh sama Sayyidina Ali, apakah ada ayat yang engkau tahu kami nggak tahu? Sayyidina Ali nanya, memang kenapa? Tadi waktu sholat kamu membaca surat Sabbihis, habis baca Sabbihisma rabbikal a'la, lalu kamu mengucapkan subhanallah. Apakah itu ayat? Kata Sayyidina Ali, bukan. Ayatnya Sabbihisma rabbikal a'la, lalu aku melaksanakan perintah Allah itu dengan mengucapkan subhanallah. Bapak Ibu nggak usah, ya nanti rame. Iya, ngimamin sabbihisma rabbikal a'la, subhanallah. Coba nanti. Wa qala Ali wa Ibnu Umar subhana rabbiyal a'la. Nah, Sayyidina Ali dan Sayyidina Abdullah bin Umar itu diriwayatkan membacanya bukan subhanallah tapi subhana rabbiyal a'la. Habis sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la, alladzi khalaqa fasawwa. Ada kalimat subhana rabbiyal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa, Tuhanmu yang maha luhur itu adalah khalaqa, yang telah menciptakan, fasawwa, kemudian dia menyempurnakan ciptaannya. Ai alladzi khalaqa kulladzi ruhin, dialah yang menciptakan segala sesuatu yang bernyawa. Fakammala khalqahu, maka dia sempurnakan ciptaannya. Bil yadaini, kalau manusia dengan dua tangan, wal rijlaini dengan dua kaki, wal ainaini dengan dua mata, wal udunaini dengan dua telinga, wasairil a'dha'i, dan anggota tubuh yang lain. Allah sempurnakan ciptaannya. Walladzi qaddara fahada, walladzi qaddara, dan dialah yang telah menakar.
udah ditakar, udah ditentukan. Itu maksudnya apa? Ditakar. Qara'a al-jumhur musyaddadan, jumhur membacanya walladzi qaddara bitasydid ay awqa'a takdirahu fi kulli syai', yaitu Allah menetapkan takdirnya pada segala sesuatu. Udah Allah tetapkan. Allah tetapkan faqaddara khalquhu husnan au damiman tawilan au qasiran wa qaddara arzaqahu wa ajalahu. Allah sudah tetapkan orang ini tinggi, orang ini pendek, orang ini mukanya warnanya putih, ada yang kuning, ada yang coklat, sawok, busuk, coklat banget, ada. Itu sudah Allah kan tentukan. Dan Allah juga sudah tentukan rezeki. Ya, kita semua sudah ditentukan rezekinya dan ajalnya. Apa ajal? Ajal itu masa berlaku. Ibu ada yang masa berlakunya 80 tahun. Gak ada yang pengen 80 tahun. Gak ada yang amin. Berarti maunya 52. Bapak ada yang ajalnya 100 tahun. Sehat, maksudnya sehat. Iya. Saya kalau dari ibu itu panjang-panjang umurnya. Nenek saya masih ada, sekarang masih hidup. Usia hampir 199 tahun ini 100. Ibu saya 76. Kayak rokok 76. Neneknya itu wafat 114. Kakeknya 124. Kakak dari kakeknya masih hidup di Banten 131. Panjang-panjang kalau dari jalur ibu. Kalau jalur bapak itu pendek-pendek. 63. Bapak saya 54. Wafat. Amin. Mudah-mudahan panjang umur. Oke, ditanya saya berapa ya? Nggak tahu. Ajal ditentukan, rezeki sudah ditentukan. Maka nih saya pesan buat diri saya sendiri untuk senantiasa, Bu, Pak, kalau kita mau dapat rezeki caranya gimana? Caranya gimana? Kalau ibu lagi sakit, kalau mau sembuh caranya gimana? Salah. Kalau kita mau dapat sesuatu, kalau kita mau sembuh, kalau kita mau dapat ilmu, doa, minta dulu. Ya Allah, saya pengen sembuh, baru minta obat, baru berobat. Jangan berobat dulu. Mau minta apa-apa, pengen dapat apa-apa, minta dulu sama Allah. Ya Allah, saya pengen ini, baru usaha. Jangan usaha dulu baru minta, salah. Jadi urutannya itu bukan usaha, doa, awal, bukan. Doa dulu, baru usaha. Minta dulu sama Allah, minta sembuh dulu. Contoh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu suatu saat sakit. Terus datang ke Allah, ya Allah saya sakit, sembuhin dong. Kata Allah, oke, sana kamu ke lembah sana, itu ada tanaman, ada pohon, daun poh-pohan, nah kira-kira begitu. Ada kemangi sana, kamu makan, sembuh. Kata Allah gitu. Berangkat Nabi Musa, dimakan, sembuh. Suatu saat Nabi Musa sakit lagi. Terus dia ingat kan, oh dulu di sana ada daun poh-pohan, saya makan, sembuh. Dia kesana, makan, nggak sembuh. Lapor ke Allah, ya Allah kenapa tidak sembuh? Kata Allah, yang pertama kamu datang dulu ke saya. Yang kedua, kamu nyelonong. Tuh. Jadi kita harus minta dulu sama Allah, ya Allah saya pengen ganti mobil. Minta, baru usaha.
Ya Allah, saya pengen dapat ilmu, belajar dulu. Enggak, doa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa sebelum belajar kan. Nah, jadi anaknya begitu. Nah, ayo minta dulu sama Allah, minta ilmu yang manfaat, minta rezeki yang luas dan kalau itu memang ditentukan buat kita, nih tadi Allah yang menentukan rezekinya, kita ditentukan, maka Allah ciptakan sebabnya. Dan kalau Allah sudah ciptakan sebabnya, Allah sudah tentukan, Allah sudah ciptakan sebabnya, maka Allah mudahkan urusannya tuh. Tapi kalau kita main nyelonong, ya salah-salah sendiri, mentok-mentok sendiri, ya aja. Kejeblos sendiri. Tapi kalau kita dari awalnya itu Allah, ya Allah, saya mau ini, ya Allah, saya mau sembuh, minum obat, ya Allah, saya mau sembuh, olahraga, ya Allah, saya gitu. Jangan olahraga dulu, nggak ada Allahnya. Itu berarti apa? Seakan-akan nanti yang menyembuhkan dia itu karena olahraganya. Seakan-akan dia dapat tuh karena usahanya. Seakan-akan nanti dia pintar tuh karena ilmunya. Seakan-akan dia sembuh tuh karena obatnya. Padahal semua itu karena Allah. Paham? Bu, paham ya? Harus gitu orang ngaji di Al-Hidayah kok. Ya. Alladzi khalaqa fasawwa wa qara'ahu al-Kisai 'ala takhfif. Imam Al-Kisai bukan bacanya walladzi qaddara, tapi walladzi qadara. Walladzi qadara ay tasarrafa fi khalqihi kaifa arad, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberlakukan hambanya, memberlakukan makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Terserah Allah. Kita itu belok kanan karena Allah menghendaki kita ke kanan. Allah belok kiri, Allah menghendaki kita ke kiri. Cuma Allah kasih pilihan. Allah sudah tentukan nih, yang sebelah kanan itu makanan bergizi, MBG. Ya, MBG itu singkatannya apa sih? Oh, makanan bergizi gratis. MBG, makanan bergizi gratis. Yang sebelahnya MBG juga, makanan beracun gratis. Kita milih makanan yang beracun, ya sakit. Karena Allah sudah tentukan itu. Makanya kita itu diajari oleh Sayyidina Umar bahwa takbir itu pilihan. Takbir itu pilihan. Kalau mau makan yang bersih-bersih, sehat. Makan yang kotor-kotor, sakit. Itu aja udah. Ya, naik motor pakai helm jatuh, palanya paling puyeng. Iya, paling puyeng. Naik motor nggak pakai helm, bocor pala. Nah, itu sudah namanya pilih. Fahada, maka Allah memberi petunjuk. Setelah Allah menetapkan, Allah kasih petunjuk. Aimana fil khalqi wa masalihihi, yaitu Allah berikan petunjuk untuk apa? Hanya untuk kemanfaatan dan kemaslahatan makhluknya. Allah nggak dapat apa-apa, enggak. Allah nggak butuh apa-apa. Semuanya Allah tetapkan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan kita. Semuanya hidayah Allah itu untuk kemanfaatan kemaslahatan kita. Makanya kita dikasih petunjuk sama Allah supaya apa? Supaya kita mendapatkan manfaat. Oh, disuruh bertanam, oh disuruh ini, disuruh sholat dan seterusnya. Itu dalam rangka untuk kebaikan kita, bukan kebaikan siapa-siapa. Liman fa'alha ma kaifa ya'ti dzakarul untha, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada seorang laki-laki bagaimana mendatangi istri. Ada ayat, Bu, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istri kamu adalah ladang kebunmu, maka datangilah istrimu semaumu, garap ladangmu semaumu. Gimana maksudnya, Bu?
Kalau mama mah pasti dicangkul. Hah? Nah ini ada yang sebelum ini. Maksudnya istri diibaratkan ladang. Ladang itu harus dipahami ladang yang dimiliki oleh orang Arab dulu. Maknanya apa? Ladang itu adalah milik orang Arab yang paling berharga. Lo di tanah tandus kok punya kebun? Kalau dia punya kebun berarti dia punya air. Wah itu kan harta yang luar biasa. Punya air aja udah top. Dia bisa tanam, top lagi. Ya kan? Maka maksud ayat itu apa? Istrimu adalah milikmu yang paling berharga. Maka perlakukan dia sebagaimana kamu memperlakukan sesuatu yang paling berharga. Gitu Pak. Tepuk tangan Bu. Itu maksudnya bukan semaunya. Wah. Ya Bu ya. Ibu-ibu harus diperlakukan seperti sesuatu yang paling berharga. Ini anakku. Ya. Udah. Wa yurwa dan diriwayatkan annal af'a idza balagat alfasanatin amiyah wa qad alhamaha Allah ta'ala an tahukka 'ainaha biwaraqir razayani fayaruddallahu ilaiha basaraha. Jadi ada binatang yang kalau umurnya itu sampai 1000 tahun itu dia buta. Maka Allah ilhamkan dia untuk melupas kulit yang ada di matanya. Jadi butanya itu karena tertutup kulitnya. Sebelum melupas dia bisa melihat lagi. Nah itu cara dia melupas itu diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yurwa anna timsaha la yakunu lahu dura wa inna ma yakhruju fadalati ma yaqulu min famihi haitsu qayyadallahu lahu ta'iran qaddara bada'ahu min dhalika fa idza ra'ahu timsaha yaftahu famahu fayudkhiluhu ta'iru fayaqulu ma fihi. Kodok timsah. Kodok timsah. Kalau kamu buaya timsah. Buaya itu nggak punya buku. Buaya itu nggak punya buku. Kata Imam Nawawi, dia ngeluarin kotorannya lewat mulut. Nah, cara dia ngeluarinnya itu diberi hidayahnya apa? Supaya bisa keluar. Itu dia tinggal mangap. Nanti burung datang masuk ngambil kotorannya itu. Burungnya nggak dicaplok. Nah, itu namanya hidayah sampai segitunya. Wa qad khalaqallahu ta'ala lahu min fawqi min qarihi wa min tahtihi qarnaini li'alla yatlaqu 'alaihi timsah famahu. Walladzi akhrajal mar'a, dan Allah lah yang mengeluarkan al-mar'a, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput. Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan itu. Jangan dikira itu tumbuh dengan sendirinya, enggak. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan. Ayat matat nabati waz-zuru'a. Qala Ibnu Abbas ay al-kala al-akhdar, rumput yang hijau. Kata Imam sahabat Abdullah bin Abbas. Faja'alahu ghutha'an ahwa, maka setelah itu Allah jadikan rumput yang hijau itu setelah hijau ghutha'an ahwa, kering dan hitam. Aidaraina aswada bi an al-safa sayru ajza'a kadawratin bihi fayasudu, ya kan? Lama-lama menjadi kering. Kalau kering hitam. Dah. Sanuqri'uka fala tansa. Ini menunjukkan apa semuanya? Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Dia yang menumbuhkan, dia juga yang mematikan. Dia yang menciptakan, dia juga yang meniadakan. Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa-apa minta sama Allah. Apa-apa mulainya dari Allah. Sanuqri'uka fala tansa, maka Allah Subhanahu wa taala bilang, kami bacakan kepada kamu Muhammad fala tansa, maka kamu
tidak lupa. Aina ja'aluka qari'an bil Qur'ani fataqra'uhu fala tansa. Ay inna nashrahu sadraka wa tuqawwi khatiraka hatta tahfazal Qur'ana hifdzan la tansahu. Nabi Muhammad SAW diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sekali dapat langsung hafal. Nabi Muhammad sekali dapat langsung hafal. Itu cuma Nabi Muhammad. Ya. Dikasih wahyu, panjangnya kayak apa wahyunya? Sekali turun misalnya satu surat panjang, hafal langsung. Nah itu maksud sanuqri'uka fala tansa. Maka kita juga begitu. Ya, jangan belajar sendiri, enggak, minta sama Allah. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kasih saya apa tadi? Fahman nabiyyin, pemahamannya para nabi. Wa hifdzal mursalin, hafalannya para rasul. Semua rasul-rasul itu hafalannya kuat. Begitu terima wahyu langsung ingat hafal dan enggak pernah lupa. Qala Mujahid wa Muqatil wal Kalbi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi al-Qur'an, ketika turun kepadanya Al-Qur'an, aktsara, Nabi banyak tahrika lisanihi, menggerak-gerakkan lisannya, makhafata ayyansa, khawatir Nabi takut lupa. Wa kana Jibril, dan Jibril ada la min akhiril wahyi, Nabi malaikat Jibril itu tidak memberikan peluang bagi Nabi untuk menggerakkan, nggak perlu. Nabi habis turun ayat terus gerakan, nggak usah. Berdasarkan ayat ini udah Allah yang bikin kamu tidak lupa. Fala tansa. Itu maksudnya apa lagi? Bahwa namanya lupa itu memang anugerah dari Allah. Kita dikasih lupa itu rahmat. Ya, coba kalau kita ingat semuanya, itu stres. Iya. Kenapa? Karena banyak jeleknya daripada bagusnya. Ya kan? Kita itu banyak jeleknya daripada bagusnya. Alhamdulillah, lupa, dikasih lupa. Coba kalau ingat terus. Faqala ta'ala sanuqri'uka fala tansa, ay sanu'allimuka hadzal qur'ana hatta tahfadhahu. Apalagi maksud dari sanuqri'uka fala tansa? Kami ajarkan kamu Muhammad Quran ini sampai kamu menghafalnya. Alias apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diajarkan oleh Allah langsung Al-Qur'an. Nah, maka semalam saya isi pengajian Maulid di Jakarta. Saya bilang ciri umatnya Nabi Muhammad itu banyak, tapi yang utama 3. Satu, tauhid, tadi Allah. Di hatinya tuh adanya Allah, la ilaha illallah, apa-apa Allah, niatnya karena Allah. 2, ngaji. Ciri umatnya Nabi Muhammad tuh belajar ngaji, karena nabinya rajin ngaji. Nabi itu setiap hari ngaji sama malaikat Jibril. Ya. Dan sahabat-sahabat isinya ngaji. Kalau nggak ngaji, ya Islam tak keluar. Kalau disimpan sama Nabi, nggak disampaikan, nggak ada Islam. Makanya diajarkan. Sahabatnya belajar. Kita ini semuanya ini ciri apa? Mencirikan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Ayansa an-nabiyyu syai'an minal Qur'an, Nabi lupa terhadap sesuatu dari Al-Qur'an. Wa hadzal istisna, pengecualian ini bayanun, penjelasan annahu ta'ala, sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala, law arada ayyasira nabiyyan nasiyan lidzalika laqadara alaihi. Apa maksudnya illa masya Allah? Kecuali yang Allah kehendaki, menunjukkan sekali lagi, kalaupun Allah membuat Nabi lupa, itu menunjukkan Allah Maha Kuasa gitu. Jadi Allah itu bisa menetapkan ingatan sekaligus, jadi bisa menarik ingatan kita bisa. Makanya kita dikasih ada orang tua yang ikut. Ada kan ya?
Ada apa banyak? Banyak. Tapi ada yang nggak pikun sama sekali, masih ingat. Nah saya cirikan itu, yang nggak pikun itu baca Qurannya rajin, itu dia nggak pikun. Tapi kalau jangan baca Quran, Allahumma pikun. Coba aja kalau jangan baca Quran. Wa bil jumlati fafaidu hadzal istisna'i anna Allah Ta'ala yu'arrifuhu qudratallahi ta'ala hatta ya'lama anna 'adaman nisyani min fadlillah la min quwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menjelaskan apa? Bahwa Nabi hafal itu bukan karena kekuatan hafalnya, bukan. Orang Arab itu terkenal kuat hafalan. Maka tradisi menulis itu tradisi buruk. Orang nggak nulis, orang Arab tuh kuat hafalannya. Kalau dia nulis berarti lemah hafalannya. Dulu gitu. Nah Nabi Muhammad itu nggak dibikin gitu sama Allah, nggak dilatih untuk mengakui kekuatan hafalannya sebagai orang Arab. Nggak, yang bikin kuat hafalan kamu itu saya, Allah. Gitu. Kita diajarin untuk apa? Untuk mengembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji itu milik Allah. Kita kuat hafalan karena Allah, bukan karena memang kita kuat hafalannya, enggak. Karena Allah yang bikin kita kuat. Summa ya, wa qala Zajjaj ay illa ma syaa Allah ayansa fa innahu yansa summa yatadakkaru ba'da dzalika fala yansa nisyanan kalban dan kulliyan daiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan Nabi Muhammad SAW tidak lupa sama sekali, dan tidak lupanya itu selama-lamanya. Wa qala Muqatil illa ma syaa Allah. Imam Muqatil mengatakan yang dimaksud illa ma syaa Allah adalah ayyunsiyahu fayakunul ma'na illa ma syaa Allah an tansahu 'ala al-awqati kulliha fayamuruka alla taqra'uhu wa la tusalli bi fayasiru dzalika sababan li nisyani wa zawabihi 'anis sudur. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan lupa itu adalah bukan karena dia melalaikan, tapi karena memang Allah tarik, ya, Allah yang membuat dia lupa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui al-jahra, yang jahr, yang dibunyikan, wa ma yakhfa, dan sesuatu yang tersembunyi. Allah Ta'ala alimun bijahrika, Allah tahu kamu bacanya keras bil qiraati ma'a qiraati Jibril, beserta dengan bacaannya Jibril alaihissalam. Wa alimun bisirri ladzi fi qalbika, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Wa huwa annaka takhafu nisyana fala takhaf fa anna akfika ma takhafu. Nabi itu beliau deres ngaji sama malaikat Jibril. Nabi deres itu, kenapa Nabi kok ngaji sama malaikat Jibril? Di dalam hatinya Nabi itu takut lupa. Nah kata Allah ingetin lagi, enggak usah, saya tuh tahu yang di dalam hati kamu. Kalau kamu tuh takut lupa, makanya Allah ingatkan, enggak usah khawatir, saya yang jamin ingatan kamu. Nah gitu. Jadi Nabi Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa, kekhawatirannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nuyassiruka lil yusra, maka kami mudahkan kamu Muhammad lil yusra, untuk mendapatkan kemudahan. Ay nuwaffiquka lil tariqil yusra fi kulli abwabil min babid dini ilman wa ta'liman wa hidayatan wa hidayatan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad, aku mudahkan kamu, kami mudahkan kamu untuk mendapatkan jalan-jalan kemudahan, baik itu jalan ilmu, baik itu jalan kamu mengaji, taklim, mengajarkan, jalan kamu mendapatkan petunjuk, atau jalan kamu memberi petunjuk. Jadi Nabi itu dikasih gampang ngaji, gampang ngasih tahu orang. Kan ada orang yang ngaji gampang, tapi giliran ngasih tahu susah. Ada, ya kan?
ngasih petunjuk sama orang susah. Nah ini Nabi dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, nerima gampang, keluar juga gampang. Ada orang yang dapat rezeki gampang, keluarnya susah. Pelit, lebih, koret, kopet, bakhil, sipil, merek hese. Ngasih aja susah. Ya, nah itu. Jadi dimudahkan, mudah-mudahan kita dimudahkan semuanya. Dimudahkan dapat ilmu, dimudahkan dapat rezeki, dimudahkan dapat keberkahan, dan dimudahkan berbagi ilmu, berbagi rezeki, berbagi keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, fadzakir inna fa'atil dzikra. Kamu sudah dimudahkan untuk dapat, untuk ini kamu sudah dikasih Al-Quran segala macam. Fadzakir, beri peringatan, ingatkan orang-orang. Inna fa'atil dzikra, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Kasih nasihat ya asyrafal rusuli, wahai semulia-mulianya Rasul, annasa, kepada manusia. Ngasih nasihatnya pakai apa, Bu? Pak, ngasih nasihatnya dengan apa? Dengan apa? Iya, Rasulullah, kita semua kasih nasihatnya pakai apa? Tadi pakai Quran. Kan tadi Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dijadikan tidak lupa. Nabi Muhammad dihilangkan kekhawatirannya dari kekhawatiran lupa. Nabi Muhammad dimudahkan untuk memahami Al-Quran, dimudahkan untuk menjelaskan Al-Quran. Maka kasih nasihat dengan Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk, maka beri manusia petunjuk dengan Al-Quran. Aidil Qur'ani wahdihim ila ma fihi minal ahkami syar'iyyati kama kunta taf'alhu inna fa'atil mau'idatu. Beri mereka petunjuk wahai Muhammad dengan Al-Quran. Kasih mereka petunjuk hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran sebagaimana kamu melakukannya, karena yang namanya nasihat itu sungguh bermanfaat. Fatadzkirul 'am wajibun fi awalil amri. Penyebutan ini nakir, ini 'am, berarti wajib di awal. Fa amma takriru fa inna ma yajibu 'inda raja'i husulil maksud. Pengulangannya ya, itu nanti merupakan harapan tercapainya maksud. Fa li hadzal ma'na quyida tadkiru bi hadzal syarti wa qila in bi ma'na in ka qouli ta'ala wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Nah, sayadzakkaru may yakhsha, segera akan yadzakkaru, ingat. Kasih peringatan tadi. Yang akan segera ingat itu adalah man, orang yakhsha, yang takut. Wa huwa min qita' bisihatil ma'man qata'at bisihatil ma'an, yaitu orang yang memastikan kebenaran hari kiamat. Orang Mekah itu enggak mengakui adanya hari kebangkitan. Orang kalau udah mati, mati aja, besok ada yang dibangkitkan ceritakan. Nah, Islam datang ada. Sebab kalau enggak ada hari kebangkitan, nanti orang berbuat semaunya. Harus ada kebangkitan, di mana di situ Allah memperlakukan seluruh hambanya dengan adil. Nah, wa man jawaza wujudahu bi khilafi man asarra ala inkari wa qata'a bi annahu la yakun. Orang-orang yang enggak takut itu orangnya apa? Orang-orang yang enggak percaya dengan kebenaran hari kiamat. Kira dikatakan nazalat hadhihi ayat fi Utsman bin Affan. Ada yang mengatakan ayat ini turun kepada sahabat Utsman bin Affan. Jadi yang takut sama akhirat itu Utsman bin Affan. Nazalat fi ummi wakilah, nazalat fi ibni Ummi Maktum. Ada lagi mengatakan ayat ini turun kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Wa yatajannamuhal ashqa, bakalan menjauh dari peringatan, bakalan menjauh dari nasihat. Siapa? Al-ashqa, orang yang sengsara, orang yang susah, orang yang celaka. Syaqqa, celaka, orang yang
adalah orang yang celaka. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang menjauh dari nasihat. Makanya Bu, Pak, jangan ngasih nasihat tiap hari lewat WA grup bikin nasihat. Nanti orang menjauh. Ya kan, gak dibaca tuh menjauh. Di skip. Dibaca. Kenapa? Tiap hari ngasih nasihat. Jangan. Nabi itu gak tiap hari ngasih nasihat. Padahal saat itu awal Islam. Sampai sahabat itu bilang, ya Rasul, ini kok udah berapa waktu kita gak dapat nasihat. Apa kata Rasul? Saya khawatir kamu bosan. Sahabat dibilang Nabi, saya khawatir kamu bosan, apalagi potongan kayak kita ini. Jangan ya, jangan share nasihat tiap hari. Jangan batasin 2 hari sekali, 3 hari sekali. Ini tiap hari ngasih nasihat. Ya, orang bosan nanti. Jadi lihat. Al-wayataba'atu 'anil mau'izati bil Qur'an al-ashqa, yaitu menjauh dari nasihat dengan Quran tadi. Al-ashqa, orang yang celaka. Wa huwa al-mu'anidul ladzi la yaltafitu ila ad-da'wati wa la yasgha ilaiha. Maka orang itu akan menjauh dari nasihat. Orang itu tidak akan berpaling, tidak akan nengok ke ajakan dakwah. Keajakan dia nggak mau. Ashqa. Fal-firaqu, maka orang itu ada 3 salah. Berdasarkan 2 ayat ini tadi, yang menerima nasihat itu orang yang takut, yang enggak menerima nasihat itu orang yang celaka. Maka kata Imam Nawawi, orang itu ada 3. 1, al-arifu bi sihhatil ma'ad, orang yang mengetahui betul bahwa hari kiamat itu ada. Nah, dia pasti segera ikut. Yang kedua, wal mutawaqqifu fi, orang yang tawakuf, entar-entaran. Orang yang masih masa iya gitu. Yang ketiga, wal mu'anidu, orang yang nentang. Wah, enggak ada itu. Yang zaman itu enggak ada. Fal 'arif, orang yang tahu, yakin kalau besok ada hari kiamat, huwas sa'idu, dialah orang yang berbahagia. Dialah orang yang beruntung. Wal mutawaqqifu lahu ba'du syaqqa, orang yang entar-entaran masih mempertanyakan, dia orang yang celaka. Wal mu'anidu, dan orang yang menentang, huwal ashqa, dia orang yang paling celaka. Jadi orang yang bahagia, orang celaka, orang yang sangat celaka. Nah, kita alhamdulillah termasuk orang-orang yang yakin adanya hari kiamat. Maka kita orang yang bahagia, jangan sedih ya. Nah, kemudian qila nazalat hadhil ayat fil Walid wa Utbah wa Ubay. Dikatakan ayat ini turun kepada 3 orang musyrik Mekah yang memang dihukumi tidak beriman kepada Allah sampai mereka mati. Alladzi, siapa orang yang paling sengsara yang gak mau dengerin nasihat dari Nabi Al-Quran itu? Siapa mereka? Gimana mereka? Alladzi yaslan narul kubra, mereka lah yang masuk ke neraka yang gede, neraka jahanam. Ay alladzi yadkhulu tabaqata sufla min tabaqatin nar, mereka masuk ke neraka yang paling bawah. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, kemudian setelah masuk ke neraka mereka tidak mati di dalamnya. Nah, mati. Orang kalau disiksa mati, berarti dia ngerasain gak siksa kalau udah mati? Enggak, istirahat. Enggak dibikin mati, hidup terus, gak ada istirahatnya, siksaannya. Na'udzubillah min la mutu, gak mati, sehingga gak ada istirahat. Wala yahya, dan hidup. Orang kalau hidup, apa bedanya hidup sama mati? Tidak punya rasa. Nah, orang itu kalau hidup itu ngerasain enak. Kalau mati nggak bisa ngerasain apa-apa, ya kan? Bapak udah mati rasa sama ibu, itu udah nggak bisa ngerasain apa-apa, udah mati. Ya, makanya harus senantiasa dihidupkan.
ibu, pokoknya gimana cara menghidupkan. Ya. Qad aflaha man tazakka. Habis ceritain yang sengsara itu, yang mati enggak, hidup enggak ada istilahnya, disiksa terus. Sekarang Allah menjelaskan, qad aflaha man tazakka, sungguh-sungguh beruntung orang yang tazakka, orang-orang yang suci, orang-orang yang tatohara, membersihkan diri, mensucikan diri, min danasi syirki, dari kotoran syirik. Orang-orang yang beriman itu beruntung. Alhamdulillah. Kama qala Ibnu Abbas, aiman qala la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia beruntung. Qad aflaha man tazakka. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah beruntung. Ai, kata Imam Az-Zajjaj, aiman tukatsiru, orang yang memperbanyak minat takwa dengan takwa. Wa dzakara asma rabbih. Orang yang beruntung siapa? Yang kedua, perilakunya, dia menyebut nama Allah, zikir Allah. Itu kok ada yang bilang nggak ada tuh zikir Allah. Zikir itu ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Itu zikir. Kalau orang zikir Allah nggak ada, nggak ngaji. Ini disuruh sebut nama Allah. Nama Allah itu siapa? Ya Allah, nomor satunya. Nama Allah yang paling utama adalah Allah. Setelah itu baru nama-nama yang lain. Nama-nama yang lain itu semuanya ada di dalam lafaz Allah. Makanya zikir Allah, Allah. Tambahin ya boleh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Boleh. Allah aja boleh. Allah, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allah, Allahu, Allah, Allahu. Baca 66 kali. Kalau zikir Allah 66 kali. Mau diulang 66 kali. Mau lebih dari itu baru naikin sampai 300, sampai 1000, 3000, 5000, 10.000, 100.000. Tapi sedikit-sedikitnya 66 kali. Sedikit lagi ayatnya. Wa dzakara asma rabbih biqalbihi wa lisanihi. Zikir Allah itu di hati dan di lisan. Mulutnya Allah, hatinya juga Allah. Atau kata guru saya, udah pokoknya lafaz dan lafzul jalalah, lafaz Allah kapanpun di manapun. Sambil jalan hatinya Allah, sambil ngobrol Allah, sambil ngaji gini Allah, Allah, hatinya Allah terus. Itu wa dzakara asma rabbih fasalla, maka kemudian dia sholat. Oleh karenanya famaratibu a'malil mukallafi thalatha. Peringkat perbuatan mukallaf kita nih, hamba Allah, itu levelnya ada 3. Berdasarkan ayat tadi, ya. Ayat qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ada 3. 1, izalatul aqaidil fasidati 'anil qalbi. Yang pertama, orang itu harus menghilangkan dulu segala macam akidah-akidah yang buruk yang ada di dalam hatinya. Itu yang dimaksud dengan tazakka. Tadi tuh nggak boleh mensifati Allah, Allah bertempat, nggak boleh. Allah punya tangan, nggak boleh. Harus dihilangkan dari hati. Ya, segala macam akidah yang buruk nggak boleh ada. Yang kedua, istihdaru ma'rifatillahi ta'ala bidatihi wa sifatihi wa asma'ihi. Yang kedua, setelah dia membersihkan dirinya, dia menyibukkan dirinya dengan menghadirkan pengetahuan dia tentang Allah Subhanahu wa taala, baik namanya, sifatnya, perbuatannya. Tadi Allah, baca Asmaul Husna, menyebut Allah, zikir, ya, apa-apa dikembalikan kepada Allah. Yang ketiga, wal ishtighalu bi khidmatihi, sibuk
menghamba, sibuk melayani, sibuk beribadah. Jadi urutnya dari hati dulu, kemudian pikir Allahnya, baru kemudian kita ibadah. Qala ba'duhum, sebagian berkata qad faza man tasaddaqa bi shadaqatil fitri qabla khurujihi ila musalla wa kabbara Allah ta'ala thumma shalla salatal 'id ma'al imami fa anna Allah 'ala man fa'ala dzalik. Ada yang mengatakan ayat ini itu kaitannya dengan Idul Fitri. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang zakat fitrah, wa dzakara asma rabbih, kemudian dia takbiran, menyebut nama Allah kan takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar. Fa shalla, kemudian dia salat Id. Nah, Allah puji itu. Dipuji sama Allah. Beruntung kamu. Makanya orang yang lebaran itu orang yang beruntung. Terus ada yang bilang, nggak ada tuh apa minal aidin wal faizin, nggak ada. Loh iya, Al-Quran yang nyebut. Kita itu termasuk orang yang beruntung. Yang ngajinya belum jadi al-hidayah yang begitu, nggak nyampe. Sehingga ya kan ada larangan tuh. Wah, ada mencapai minal aidin wal faizin, yang ada Allah minna wa minkum. Iya, itu ada. Tapi minal aidin wal faizin itu ulama yang bikin. Berdasarkan apa nih? Berdasarkan ayat ini. Orang beruntung ya, udah sholat, udah. Tadi sebelum sholat ngapain? Takbiran. Sebelum takbiran ngapain? Zakat. Oh, beruntung. Faizin beruntung. Bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi justru kalian orang kafir Mekah malah memilih kehidupan dunia. Itu antum ya kufar Makkah. La taf'aluna dzalika, jangan kamu begitu. Jangan pilih dunia. Bal antum tardawna alladatil faniyah wa tatma'innuna biha wa ta'ridu wa tu'riduna 'anil akhirati bil kulliyah. Orang-orang kafir itu demen sama nikmat dunia. Dia menganggap nikmat dunia itu segala-galanya. Kalau orang mukmin enggak. Nikmat dunia tuh gak ada apa-apanya dibanding nikmat akhirat. Makanya kalau dapat nikmat dunia kita bilang apa? Alhamdulillah ya Allah, jangan hilangkan bagian saya di akhirat nanti. Oke, di dunia saya dapat ini, alhamdulillah ya. Tapi bagian di akhirat tetap ada. Alhamdulillah. Bidalik, kan udah dikasih di dunia, ntar gak dapat di akhirat. Alhamdulillah. Wa antum ayyuhal muslimuna la tuthiruna minat taqwa bal tastakthiruna minad dunya daniyah 'ala al-istikthari minaz thawab. Orang yang beriman, orang Islam, kamu jangan sampai kamu tidak banyak takwa. Harus banyak takwa. Jangan sampai kamu memperbanyak dunianya daripada memperbanyak pahala. Harus ukurannya itu apa? Ini saya dapat apa di akhirat, bukan saya dapat apa di dunia. Kalau orang iman begitu, ini di akhirat saya dapat apa nanti? Jangan di dunia. Kalau di dunia dapatnya dikit, apalagi ngarep, begitu gak dapat, kecewa. Tapi kalau kita ngarep akhirat, pasti dapat, gak mungkin kecewa. Ngarep akhirat, makanya ngarepnya akhirat aja. Dunia pasti ngikut, pasti. Ya. Ayatnya bilang begitu. Qara Abu Amr yukthiruna bilya ay al-ashquna wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itulah yang lebih baik, jauh lebih baik, wa abqa, dan kekal. Akhirat itu ay wal hal, kondisinya annal akhirata khairun fi nafsiha wa adwamu bi annaha mustamilatun ala sa'adatil jismaniyyati war ruhaniyyati waladzatuha khalisatun 'anil ghailati. Akhirat itu kenikmatannya dua, jasmani dan rohani. Kalau dunia kenikmatannya cuma jasmani. Kalau akhirat dua, jasmani dan rohani. Yang kedua, akhirat itu kenikmatannya abadi dan murni. Kalau dunia kenikmatannya sebentar dan enggak murni, banyak campurannya. Kita misalnya minum, saya bekal es kopi kenangan mantan tanpa gula. Saya lagi cerita.
habis itu sampai di sini doang, udah hilang nikmatnya. Sejam bisa nikmatin enggak, sebentar waktu hilang. Itu nikmat dunia. Kalau nikmat akhirat, minum itu berasa terus selama-lamanya. Lah mau enggak akan kehausan selamanya. Jadi besok di surga itu kita minum itu cuma pengen ngerasain. Ini rasanya apa sih? Oh, susu begini. Rasa susu yang beneran tuh begini. Oh, rasa air putih yang beneran tuh begini. Udah, habis itu kita enggak kehausan sama sekali. Makan juga begitu. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, kita itu besok di surga itu ngerasain semua yang ada di dunia ini namanya. Rasanya beda. Namanya kita rasain semua. Nah, itu akhirat. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini apa? Ini tadi keberuntungan bagi orang yang membersihkan diri, bagi orang yang zikir, bagi orang yang sholat. Ini semua apa? Ya tadi cerita orang yang sengsara dan seterusnya itu ada di dalam suhufil ula, ada di dalam kitab-kitab suci yang dahulu, yaitu di antaranya suhufi Ibrahim wa Musa, kitab suci lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nah, Bapak Ibu, surat Al-A'la mengajarkan kepada kita 3 hal. 1, kemahaluhuran Allah Subhanahu wa taala dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentang Al-Qur'an sebagai mukjizat utama Nabi Muhammad yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad dan dipelajari oleh Nabi Muhammad, diajarkan oleh Nabi Muhammad. Yang ketiga, orang itu dibagi 2, ada yang bahagia, ada yang sengsara, ada yang beruntung, ada yang celaka. Orang yang beruntung yang dengar nasihat, yang senantiasa membersihkan diri, yang berzikir dan sholat. Orang yang celaka gak mau dengar nasihat, hatinya kotor, gak pernah mengingat Allah, lupa Allah, ingatnya dunia, apalagi sholat dia lupa. Nah, itu orang yang celaka. Allahumma kita semua dijadikan oleh Allah, alhamdulillah, orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.